Halo semuanya, kenalkan nama saya Alan Putra Pratama, NPM 233124141, kelas 23C. Nah, kali ini saya akan membahas tentang submateri yaitu Cartesius. Nah, apa sih Cartesius itu? Mari kita bahas. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah submateri yaitu koordinat Cartesius. Apa sih koordinat Cartesius itu? Oke, kita lanjut. Nah, pengertian dari koordinat Cartesius itu sendiri yaitu adalah suatu sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, koordinat ini ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Prancis yaitu René Descartes. Ciri utama dari koordinat Cartesius adalah adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di suatu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu koordinat. Nah, sistem koordinat Cartesius ini sendiri yaitu memuat dua buah sumbu, yaitu sumbu yang arahnya vertikal atau biasa disebut sumbu Y dan sumbu yang arahnya horizontal atau sumbu X. Nah, perhatikan gambar berikut guys. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, berdasarkan gambar di atas, sumbu koordinatnya diberi warna biru. Nih guys, sumbu X dan Y. Nah, sumbu Y disebut juga koordinat dan sumbu X disebut juga apsis. Selain itu, terdapat 3 garis yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah garis saling sejajar. Suatu garis dikatakan sejajar jika keduanya tidak pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal itu karena kedua garis memiliki gradien yang sama. Contoh garis sejajar adalah garis L dan N. Ini guys, L dan N yang sejajar. Oke, yang kedua, garis yang saling tegak lurus dan berpotongan, yaitu dua garis dikatakan tegak lurus jika keduanya saling berpotongan di suatu titik dan membuat sudut 90 derajat. Garis yang saling tegak lurus adalah garis K dan N, serta garis K dan sumbu X. Nih, K dan N, K dan sumbu X. Yang ketiga adalah garis yang memotong. Dua garis dikatakan memotong jika keduanya berpotongan di suatu titik. Garis yang saling berpotongan adalah garis M dan L, serta garis M terhadap sumbu X dan Y. Lihat guys, M, nih, M dan L, serta M dengan sumbu X dan Y yang berpotongan. Oke, lanjut guys. Terdapat 4 daerah pada sistem koordinat ini, yaitu daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Berikut adalah contohnya. Nih, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut guys. Adapun rumus koordinat Cartesius adalah X, Y, dengan X nilai apsis sumbu X dan Y nilai koordinat sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh gambar diagram Cartesius sebagai berikut. Ini guys, kalian bisa lihat ya guys diagramnya. Nah, pada diagram di atas terdapat 2 titik koordinat, yaitu titik A dan titik B, A dan B. Untuk menulis titik koordinatnya, kamu tentukan dahulu nilai sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini tentukan terlebih dahulu. Pada diagram di atas, titik A yaitu 5,10 titiknya. Karena absisnya berada di skala 5 dan ordinatnya berada di 10, itu artinya titik A berada di daerah kuadran 1. Kuadran 1 ya guys, ingat kuadran 1 di sini, kuadran 2 sini, 3, 4. Nah, titik B yaitu 15,-5. Karena absisnya berada di skala 15 dan ordinatnya berada di skala 5, itu artinya titik B berada di daerah kuadran 4. Sini kuadran 4. Oke guys, lanjut.
Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal, guys. Oke, contoh soal 1. Sebuah bangun datar dibentuk dari titik koordinat A min 1,3, titik B 1,3, dan titik C min 2,1, dan titik D 2,1. Tentukan luas bangun datar tersebut. Oke, pertama kamu harus menentukan posisi titik koordinat yang disebutkan pada soal berikut. Pada soalnya. Nah, titik A min 3,3. Titik absisnya min 1. Titik ordinatnya 3, dan titik kuadran 2. Nih, yang titik B 1,3 sini. Yang ketiga, yang C, titik C min 2,1 di sini, guys. Nah, titik D 2,1. Nah, berikut nih diagramnya kayak gini. Oke, jika keempat titik dihubungkan, terdapat membentuk bangun trapesium sama kaki dengan ketentuan sebagai berikut. Tinggi bangun yaitu 3 satuan, sisi AP 3 satuan, dan sisi CD 4 satuan. Dan dengan demikian luas trapesium ABCD adalah sebagai berikut, guys. Lihat ya, guys. Nah, jadi luas bangun datar tersebut adalah 10,5 satuan luas. Oke, lanjut contoh 2. Galih menggambar dua buah garis, yaitu garis P dan garis Q. Garis P sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di titik koordinat 0,4. Sementara itu, garis Q sejajar sumbu Y dan memotong sumbu X di titik koordinat 5,0. Tentukan titik koordinat potongan garis P dan Q. Oke. Gambar garis P dan Q pada diagram Kartesius nih sebagai berikut. Nih, 0,4 dan 5,0. 5,0, guys. Sini. 0,4 sini. Ini contoh gambarnya, contoh diagramnya. Oke, lanjut, guys. Contoh terakhir. Koordinat titik K dan L berurutan adalah min 3,2 dan min 6, min 1. Agar terbentuk bangun segitiga sama kaki, titik M harus diletakkan koordinat berapa? Nah, gambar titik tersebut dapat digambarkan di diagram Kartesius sebagai berikut. Agar membentuk bangun segitiga sama kaki, titik M harus diletakkan di koordinat min 2, min 1. Min 2, min 1. Nih. Jadi titik M harus diletakkan pada koordinat min 2, min 1. Guys. Oke. Paham ya, guys, untuk submateri tentang koordinat Kartesius ini. Cukup sampai di sini saja ya, guys, untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, sudah jelaskan teman-teman tentang pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.